Halo teman-teman semua, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di pertemuan keempat dari kelas kerjasama dari Mektek dan BEM FTM UPN YK. Nah, jadi di pertemuan yang keempat ini kita bahas ini ya, ada logika dan perulangan. Apa itu logika dan perulangan? Jadi yang logika itu nanti terkait misalnya kita fungsi-fungsi logika seperti dan, kemudian ada or, kemudian eh, misalnya kayak kita menggunakan perbandingan lagi seperti yang kemarin ada lebih kecil lebih besar itu nanti kepake di logika karena nanti eh, fungsinya adalah sebagai dasar kita dalam melakukan pemrograman di MATLAB. Dan yang berikutnya adalah eh, perulangan atau loop. Jadi nanti berfungsi untuk kita bisa menjalankan kode itu berulang kali tanpa perlu dibuat kodenya banyak banyak gitu. Jadi cukup digunakan pakai metode perulangan atau loop, nanti otomatis kodenya akan dijalankan beberapa kali kayak gitu. Mungkin untuk materi yang kemarin dari teman-teman sudah pada nonton belum yang kemarin gak hadir? Mau nanya itu dulu. Sudah pada nonton? Sudah ya. Ada yang sudah, ada yang belum? Masih ada yang belum kah? Nonton video yang kemarin? Kalau nggak ini dijawab di chat aja nggak apa-apa. Oke, kalau gitu jadi ini sebenarnya kalau yang kemarin kan kita bakal ini ya, soalnya di latihan keempat ini nanti rencananya kan teman-teman juga bakal diberi ini ya ujian pemahaman, ngetes pemahamannya teman-teman secara keseluruhan dari MATLAB itu sendiri. Kemudian di sisi yang lain juga bakal memakai logika atau dasar-dasar ilmu yang sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya. Jadi untuk final project-nya, jadi kayak seperti itu. Nah, kalau teman-teman yang videonya kemarin belum nonton, ya bisa ditonton segera. Nanti materi yang ini bisa mengikuti begitu. Nah, nanti sistemnya di sini bakal ini ya, sertifikat itu yang dari Mektek akan teman-teman dapatkan ketika teman-teman sudah mengerjakan seluruh tugas ya, seluruh tugas mulai dari latihan 1 sampai 4, kemudian ujian, dan yang terakhir adalah final project. Nah, terkait tugasnya itu kapan dibagikan, insya Allah besok malam bakal dibagikan paling lambat. Nah, kemudian kalau bisa tugas itu diselesaikan kira-kira hari ini apa namanya hari Jumat kira-kira paling lambat. Nah, nanti teman-teman silakan ini apa namanya? Silakan konfirmasi di grup kalau memang seluruh tugasnya sudah berhasil dikumpulkan supaya nanti bisa langsung kami tindak lanjuti untuk penilaiannya seperti itu. Dan akhirnya nanti dari teman-teman panitia juga bisa mengetahui ya istilahnya siapa saja yang berhasil menuntaskan pelatihan ini hingga selesai kayak gitu. Mungkin dari sistem sertifikasinya dulu, teman-teman ada pertanyaan? Ada, Mas. Silakan kalau ada.
Ada pertanyaan? Nggak ada? Oke, kalau cukup jelas kita lanjutkan saja dulu. Jadi materi hari ini tadi ya sudah dipaparkan ada logika atau logik dan perulangan atau loop. Kita masuk ke logikanya dulu. Jadi di logika ini kita bakal bahas 3 ya, terkait operasi relasional, kemudian if statement, dan switch case. Nah, yang pertama adalah operasi relasional. Pada dasarnya operasi relasional ini sudah teman-teman pelajari mulai dari SD ya, cukup gampang. Terus nanti di SMP juga dilanjutkan mulai masuk ke nanti yang bagian berikutnya terkait operasi dan, not, atau or seperti itu. Nah, jadi di operasi relasional ini pada dasarnya adalah operasi matematis yang berfungsi untuk membandingkan 2 atau lebih ya dari operan numerik atau sebuah buah variabel. Nah, di operasi relasional ini dijumpai pada bahasa pemrograman menengah dan tinggi. Jadi, kalau teman-teman pernah menggunakan bahasa pemrograman lain, kemungkinan memang ada operasi relasional. Cuma nanti belum tentu bakal selengkap yang ada di MATLAB gitu kan. Karena kita tahu sendiri, MATLAB sendiri itu kan diklasifikasikan sebagai bahasa pemrograman tingkat tinggi. Jadi, dia cukup lengkap fitur-fiturnya untuk melakukan pemrograman. Nah, adapun operasi relasional dasar di MATLAB itu ada ini ya, kurang dari, lebih dari, ini teman-teman jelasnya sudah paham. Kurang dari, dia menghadap ke kiri, yang lancip menghadap ke kiri, lebih dari lancipnya menghadap ke kanan, kemudian kurang dari, kurang atau sama dengan, jadi dia kurang dari dan sama dengan ya. Jadi 1, jadi nanti kalau dia dibuat himpunan bilangan di garis bilangan begitu, kalau yang kurang dari ini kan jadinya ininya lubang kan, kurang dari, maka yang bernilai benar adalah gini kan, kemudian yang lebih dari ke kanan, kemudian kurang dari atau sama dengan itu berarti dia ke kiri tapi ininya di blok hitam kan gitu. Kemudian yang lebih dari sama dengannya tadi ini hitam ke kanan. Nah, pada dasarnya seperti ini. Kemudian untuk jika ini melakukan perbandingan sama dengan, nah sama dengan di MATLAB ini tidak bisa menggunakan satu saja. Karena apa? Karena kita sendiri sudah pahami bersama kalau sama dengannya itu cuma satu, dia akan dilakukan pendefinisian atau ingin menjelaskan sesuatu kayak gitu. Jadi nanti variabel atau tadi ya operan numerik ini itu bakal didefinisikan atau disimpan kalau menggunakan satu sama dengan. Nah, kalau dia menggunakan 2 maka dia otomatis seperti ini. Oke, kemudian kita lanjutkan. Yang ini adalah tidak sama dengan. Jadi ini sebenarnya kalau di operasi matematis kan gambarnya seperti ini. Cuman kalau di MATLAB dia dikasih tilde di depannya karena nggak ada coretnya itu tadi. Kurang lebih seperti itu untuk operasi relasional, teman-teman. Mungkin dari sini cukup jelas sih saya rasa. Bisa kita keep dulu pertanyaannya sampai di berikutnya. Nah, di dalam penggunaan operasi relasional di MATLAB itu nanti menggunakan logika yang standar ya teman-teman ya. Seperti kalau yang teman-teman pelajari, kalau dia bernilai 0 berarti pernyataannya itu salah atau false dan nilainya 1 ketika dia true. Jadi ketika nanti misalnya teman-teman masukkan di sini X-nya 1, Y-nya 2, apakah X sama dengan Y? Karena dia jawabannya salah, maka logiknya akan tampil hasilnya adalah 0, kayak gitu.
Kemudian penggunaan operasi relasional pada array itu harus kedua variabelnya itu memiliki ukuran yang sama ya. Jadi tadi sudah saya coba sih sebenarnya nyoba lagi ngetes. Jadi di MATLAB ini saya coba membandingkan misalnya ya kita buat matriks, misalnya kita buat matriks ini kan A sama dengan misalnya 9 terus 1 5 gini kan. Nah, yang B-nya ini dimensinya sedikit beda gitu kan. 6 min 3 0 kayak gini. Nah, apakah A sama dengan B? Ya kan? Maka kita coba hasilnya seperti apa. Nah, karena ini ya apa namanya 3x1 ya, masih memungkinkan tapi hasilnya agak aneh. Maka harusnya teman-teman coba menggunakan dimensi yang sama. Karena nanti kalau seperti ini kan logikanya nggak masuk ya. Teman-teman dapatkan seperti ini. Nah, kalau kita coba, misalnya kita bedakan dimensinya jadi cuma ini. Maaf Mas, ini screen MATLAB-nya nggak kelihatan. Oh, sorry. Salah ya? Salah share screen tadi. Milihnya milih PPT. Jadi nggak kelihatan, sorry. Tak ulang ya. Nah, jadi ini saya clear dulu. Nah, di sini kita oh iya, sorry. Chatnya baru masuk. Jadi di sini ada kita punya dua buah variabel ceritanya. Yang pertama adalah A. Ini adalah A. Apa namanya? Variabel matriks A, kemudian yang ini B, kayak gitu. Nah, kalau sementara memang dia bakal bisa diperbandingkan ya, karena ceritanya B ini kan cuma skalar aja. Tapi kalau yang tadi kita gunakan data yang tadi 690 gini, tapi dia hadapnya ke bawah. Nah, ini nanti akan sedikit berbeda hasilnya. Nah, jadi dari sini logikanya akan sedikit lebih rumit. Jadi saya sarankan untuk teman-teman nggak usah gunakan yang ini. Maksudnya ini kan kita cuman cuman percontohan saja ya. Kalau dia memperbandingkan matriks yang seperti ini, dia hasilnya akan lebih rumit. Nah, alangkah baiknya kalau teman-teman buat matriksnya itu sesuai dengan dimensinya masing-masing. Nah, nanti kalau yang error itu contohnya seperti apa nanti kita contohkan di bagian-bagian berikutnya. Kemudian kita kembali ke ini ya, dari operasi berikutnya. Nah, hasil yang ditampilkan itu nanti secara otomatis tadi kan kita lihat ya teman-teman ya. Di sini ada hasil logic array. Jadi ini matriks logika. Jadi hasilnya tadi kalau kita bandingkan 915 kemudian ke bawahnya apakah sama dengan B 690. Nah, dia bakal cross-nya di 9-nya ini. Nah, cuman di sini memang ini ya teman-teman ya, agak aneh seperti yang dijelaskan di awal tadi. Cuman secara otomatis di sini MATLAB akan menampilkan matriks logika secara langsung. Jadi hasilnya itu langsung ditampilkan sebagai matriks logika kalau memang kita memperbandingkan sesama matriks kayak gitu. Ini contohnya tadi saya juga sempat bikin. Ini nanti setelah kita belajar loop ya. Soalnya ini kita bahas loop. Kayak gitu. Jadi kita bahas setelah ini. Cuman di sini nanti kita tetap gunakan logika, yakni ini perbandingan ini ya.
kayak gitu. Nah, jadi kurang lebih dari logika perbandingan yang dasar kayak gini, mungkin teman-teman ada yang ingin ditanyakan dulu. Oke, karena aman kita lanjutkan ya. Nah, jadi di sini kita contohkan lagi. Kalau di sini kita punya matriks 2x2 ya. Matriks 2x2 isinya 1, 2, 4, 3. Kemudian Y-nya itu 2, 2, 4, 4. Nah, apakah X sama dengan Y? Maka jawabannya ini tadi ya. Kalau yang seperti ini, maka MATLAB akan memperbandingkan sesuai dengan letaknya masing-masing atau perbandingannya elemen wise. Nah, jadi yang di ujung kiri atas kita akan perbandingkan dengan ujung kiri atas, kanan atas, kiri bawah, kanan bawah. Nah, akhirnya kita dapatkan seperti tadi matriks logika lagi, di mana yang bernilai benar cukup di kanan atas dan kiri bawah. Sementara yang lain hasilnya berbeda atau false. Ini cukup gampang dasarnya. Kita lanjutkan dulu ke operasi relasional. Nah, jadi di operasi relasional ini kita ini ya apa namanya inputnya itu juga berupa logika ya sebenarnya. Jadi misalnya kita tadi memperbandingkan ini tadi ya logikanya ini kan yang ujung kiri atas 0, yang kanan atas 1 gitu kan. Jadi ini logika yang seperti ini, logical array ini nanti bisa teman-teman masukkan ke dalam sini. Jadi operator ini digunakan untuk mengoperasikan logika yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi teman-teman kalau memang mau menggunakan ini, pastikan logika yang dibuat sebelumnya itu sudah benar-benar sesuai dulu. Jangan sampai karena teman-teman salah input, jadi akhirnya nanti outputnya juga berbeda. Nah, kemudian kita coba bahas satu-satu ya, operasi relasional mulai dari yang pertama, dari operasi AND. Nah, operasi AND ini dia kalau misalnya bentar ini annotate mana? Kalau dia berisi ini ya apa namanya? Dia berisi satu-satu gini. Ini kan inputnya kan ada A, ada B. Nah, kalau inputnya dia false atau 00 atau dia 01 atau dia 10, nah dia akan bernilai sama-sama 0. Nah, kalau dia di sini nilainya 1, maka di sini ada 1. Kenapa? Karena operasi AND ini syaratnya harus dua-duanya tercapai. Yang A logikanya harus tercapai, yang B juga harus tercapai, dan akhirnya hasilnya akan teman-teman dapatkan juga bernilai benar kayak gitu. Jadi contohnya misalnya ya, kalau teman-teman janjian gitu kan, janjian lari, CFD-an gitu kan. Nah, CFD-an, kalau CFD kan berarti syaratnya ini ya apa namanya? Kalau misalnya lari kan, misalnya teman-teman ini kan mempersyaratkan harus ada temennya gitu kan. Jadi kalau nggak ada temennya, teman-teman kalian nggak akan berangkat. Kalau dia harinya bukan minggu, ya bukan CFD namanya ya kan. Jadi harus dua-duanya harus tercapai supaya kita bisa CFD-an kayak gitu. Logikanya seperti itu. Jadi dua-duanya harus sama-sama bernilai benar. Jadi ini operasi untuk N. Dari operasi N, ada yang mau ditanyakan?
Aman? Aman ya? Kemudian kalau gitu kita lanjutkan ke bagian berikutnya. Oh iya, untuk N sendiri lambangnya tetap dan, atau cara yang lain teman-teman bisa gunakan ini ya. N dalam kurung X, Y. Jadi nanti X ini input 1, Y-nya input 2. Kayak gitu. Kemudian untuk OR dia dilambangkan dengan lambang mutlak 1 aja kayak gini. Atau menggunakan OR dalam kurung X, Y. Nah, jadi untuk OR ini seperti apa dia? Dia itu harus salah satu saja. Atau dua-duanya juga boleh. Jadi kalau kita punya OR itu seperti kalau teman-teman ini ya mungkin ada kemarin itu saya sempat nyoba lihat di YouTube gitu kan. Jadi ada 2 buah selang seperti ini, selang air. Nah, kalau OR itu bejananya besar kayak gini. Nah, jadi ketika yang ininya nembak ke sini, dia masih bernilai benar. Jadi input ini kan input 2. Ini jelek. Input 2. Ini input 1. Ya kan kalau dia nyala salah satunya saja dia misalnya ini seperti ini akan bernilai true. Kalau dia misalnya yang dua-duanya nyala, kalau dua-duanya nyala dia bakal juga sama-sama true. Ya kan? Nabrak kan di sini. Nah, kalau dia pokoknya nyala salah satu dia bakal bernilai true dan nyala dua-duanya dia bakal bernilai true. Tapi kalau dia dua-duanya nggak ada yang nyala, maka dia bernilai false. Nah, kalau yang N tadi dia nggak seperti ini bentuknya kira-kira. Kalau istilahnya kita menggunakan logika bejana air yang teman-teman coba cari di YouTube logic gate tapi pakai ini fountain kayak gitu, water atau fountain kayak gitu. Coba di search. Itu cukup mudah juga buat belajar. Jadi kalau yang logika N dia agak kecil ininya bejana airnya, dia cuman ada di tengah sini saja. Jadi harus dua-duanya supaya dia ke sini. Kalau dia nyala satu, dia bakal larinya seperti ini. Kalau dia seperti ini. Jadi kalau salah satu dia nggak masuk, kalau dia nggak ada yang nyala juga nggak bisa. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian untuk not ini cukup gampang ya. Jadi intinya adalah ketika dia true jadi false, kalau dia false jadi true. Jadi kebalikannya saja. Dilambangkan dengan tilde. Seperti yang tadi kan kalau yang awal itu tidak sama dengan jadi tilde sama dengan gitu. Nah, untuk not sendiri selain menggunakan tilde juga teman-teman bisa gunakan fungsinya adalah not, x. Not dalam kurung x, jadi nanti akan dikeluarkan output yang lawannya dari x-nya itu tadi. Mungkin dari 3 ini teman-teman ada yang ingin didiskusikan sama yang sebelumnya barangkali diskusi sebelumnya. Nggak ada? Kalau nggak ada kita coba dulu.
Jadi kita coba di sini X1 ya kan, misalnya X1 itu 9, dia 9 dibagi 3, apakah sama dengan 3 gini kan. Kemudian X2-nya kita coba 76 kurangi 5 sama dengan 17 kali 5. Nah, jadi kita punya ceritanya dua buah logika di bagian bawah ini. Nah, untuk yang pertama dia kan bernilai true, yang di X2-nya kita bernilai false. Nah, kalau kita gunakan logika N, X1, X2, kira-kira hasilnya apa teman-teman? Kalau N. Oke, hasilnya 0 ya. Kita coba apakah nanti hasilnya akan 0. Nah, hasilnya benar 0 ya. Kenapa? Karena tadi logika N, dia ketika salah satunya inputnya bernilai 0, maka outputnya akan bernilai 0. Seperti itu. Kalau kita gunakan OR, outputnya apa? Outputnya 1, ya benar. Jadi kalau OR syaratnya harus salah satu atau dua-duanya bernilai true. Jadi outputnya bisa bernilai true. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan dulu. Ini yang tadi sama saja. Operatornya kalau kita yang sederhana, 1 kurang dari 3 kan jawabnya adalah true ya. Kemudian yang sini 4 lebih dari 3 juga true. Dua-duanya true, maka ketika masuk logika dan hasilnya adalah true. Kemudian 4 kurang dari 3, kemudian 4 lebih dari 3, dan yang di sini kan salah, yang di sini benar. Nah, jadi nanti hasilnya adalah hasilnya kenapa true? Karena yang sini sudah benar dan dia menggunakan logika OR di mana salah satunya harus bernilai benar supaya outputnya benar. Kemudian untuk yang X ini, X sama dengan 7 lebih dari 3 dia bernilai true, kemudian tilde dari X adalah false gitu kan. Karena dia sudah true, kemudian lawannya adalah false. Kira-kira seperti itu untuk operator logika AND, OR, dan NOT. Kemudian ada yang lebih ini ya, lebih lanjut lagi. Di sini ada logika eksklusif OR atau XOR. Nah, eksklusif OR ini dia kalau dibuat model dibuat model di yang tadi yang apa namanya? Pakai bejana air itu. Kita coba gambarkan. Jadi kira-kira dia harus bernilai salah satunya benar. Harus salah satunya saja. Jadi misalnya dari sini yang tadi inputnya ada 2 buah. Nah, maka dia akan outputnya itu seperti ini. Nah, jadi ketika salah satunya saja yang airnya ini nyala, maka dia akan masuk dan bernilai true. Sementara kalau kita di sisi yang lain, kalau input satunya juga nyala, maka ini akan bernilai true. Tapi ketika inputnya ini ada dua-duanya nyala, maka dia bernilai false. Seperti itu. Karena ini nanti seperti ini kan nabrak seperti ini, kemudian ini jatuh. Dan akhirnya nggak masuk ke saluran lebih lanjut kayak gitu. Jadi dia seperti OR, tetapi karena namanya eksklusif ya, kita nggak bisa dua-duanya nyala, tapi harus salah satu saja yang nyala.
Itu untuk logika exclusive OR. Kemudian selanjutnya ini adalah bagian-bagian yang sedikit berbeda ya, sudah tidak menggunakan logik yang tadi, cuman hasilnya tetap operator logika. Tetap ini ya, tetap logik di 1-0-nya, cuman dia nggak menggunakan logic gate seperti yang tadi yang kita bahas, AND, OR, NOT, dan XOR ini. Jadi kalau all ini sebenarnya digunakan untuk melihat dari array atau matriks yang kita punya itu inputnya tidak 0. Nilainya itu tidak 0 kayak gitu. Nanti outputnya itu akan bernilai 0 ketika nanti entry-nya atau elemennya itu bernilai 0. Contohnya adalah seperti ini. Misalnya kita punya magic matrix ya. Kemudian kita punya Y sama dengan tadi apa? All ya. All kah? Nah, seperti ini. Kalau kita buat matriks yang lebih kecil, kalau kita buat K-nya misalnya yang berbeda, kita coba ini ya, perbandingkan ya. L-nya sama dengan all L. Nah, kira-kira kenapa teman-teman kok hasilnya seperti ini? Ada yang tahu? Kita coba ditebak. Ada yang tahu? Kenapa hasilnya seperti ini? Jadi untuk all ini akan bernilai true ketika semua elemen di dalam vektor atau di dalam kolom itu tidak nol. Nah, karena di sini tadi kan kita punya ini kan ada nolnya ya, dan ini ada nolnya. Kemudian yang di sini juga ini kan kalau kita lihat M ini bentuknya adalah kayak apa, 2 kolom ya kan, 2 kolom dan masing-masing ada nolnya. Nah, makanya kenapa hasilnya kalau kita punya kita ngecek menggunakan all, dia hasilnya adalah dua-duanya untuk YM adalah 0. Kalau kita misalnya ini ubah ya, ubah salah satunya jadi misalnya 2. Nah, nanti otomatis yang belakang akan berubah. Karena apa? Karena yang belakang ini kan 1 dan 2. Dan dua-duanya tidak 0. Jadi akhirnya di all ini akan muncul yang kedua adalah bernilai true kayak gitu.
Sampai sini untuk all ada yang mau ditanyakan? Ada pertanyaan? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, kita lanjutkan lagi. Untuk all yang tadi, sebenarnya juga kita bisa gunakan seperti ini ya. Misalnya kita gunakan petik-petik all, maka dia akan melihat secara keseluruhan dalam satu matriks. Jadi dalam satu matriks M ini apakah ada nolnya? Jika masih ada nolnya, maka dia akan menunjukkan logik nol kayak gitu. Nah, fungsinya apa? Kalau yang di sini ini digunakan untuk ngecek dari matriks itu sendiri. Apakah nanti dia masih ada nolnya atau tidak kayak gitu. Kayak misalnya kalau teman-teman ini ya, mungkin teman-teman yang dari perminyakan atau mungkin dari geologi itu juga mestinya sering juga sih harusnya menggunakan matriks yang dimensinya cukup besar. Nah, ini sangat berguna untuk teman-teman mungkin dari jurusan seperti itu atau mungkin teman-teman dari jurusan lain yang sekiranya juga menggunakan komputasi di MATLAB ini kayak gitu. Ini jadi ini salah satu apa ya fungsi-fungsi yang sangat esensial di dalam penggunaan MATLAB kayak gitu. Nah, selanjutnya dia any. Any ini outputnya akan 1 ketika operan terdapat entry yang tak nol. Jadi kalau semuanya masih ada semuanya masih nol, maka any akan muncul sebagai nol kayak gitu. Jadi kalau sudah ada isinya setidaknya satu saja dia bakal bernilai 1. Nah, kemudian untuk find ini fungsinya untuk menemukan indeks entry dari fungsinya untuk menemukan indeks entry suatu array ya, sebuah matriks di mana entry-entry tersebut bernilainya tidak nol. Kemudian nanti misalnya kita juga ada juga yang lebih lanjut, misalnya A operasi relasional yang kita gunakan tadi kurang dari, lebih dari, dan lain-lain. Nah, A kurang dari D, maka nanti fungsi itu akan menemukan indeks suatu array di mana entry-nya itu yang memenuhi operasi yang ada di sini. Nah, gitu. Sebelum kita masuk ke if, ada yang mau ditanyakan dulu? Nggak ada? Kalau nggak ada, kita coba lihat ini tadi. Jadi kita coba ya, any untuk M yang tadi, M matriks. Nilainya 1102. Jadi kalau kita gunakan any M, karena dari masing-masing vektornya, jadi masing-masing kolomnya itu sudah ada nilainya. Jadi tidak ada yang nol keseluruhan, maka any hasilnya 11 kayak gitu. Nah, kemudian kita coba lanjut kalau memang nggak ada pertanyaan. Jadi if statement ya. If statement ini pada dasarnya itu cuman if else and. Jadi bentuk dasarnya itu paling sederhana adalah if and. Jadi tidak ada ini apa namanya? Tidak ada else-nya, jadi tidak ada bentuk lainnya. Jadi logikanya adalah cuman
bercabang 2, jadi kira-kira seperti ini. Kalau kita if itu kan jika hasilnya benar, ya kan, maka kalau dia bernilai benar, kayak gini. Jika benar, dia akan eksekusi di sini. Jika salah, sudah ininya di skip. Langsung ke bawah, kayak gitu. Nah, kalau if else itu berarti nanti jika ininya bernilai salah, maka dia akan mengeksekusi sebuah kode yang ada di sini. Nah, logikanya seperti apa kita lihat di slide berikutnya. Jadi if and seperti yang dijelaskan tadi, floor chart-nya cuman ini ya, apa namanya, dia ketika dia bernilai benar, maka mengeksekusi komen-komen yang ada di bawahnya. Nah, ketika dia bernilai salah, maka logika ini akan di skip. Kayak gitu. Langsung masuk ke program berikutnya. Dari sini ada yang ditanyakan? Aman? Aman. Oke, kita lanjut. Jadi sinteksnya seperti apa? Jadi sinteksnya adalah seperti ini ya. Kalau kita punya X sama dengan 1, kemudian jika X sama dengan 1, maka ngeprint. Fprintf seperti yang kemarin. Fprintf nilai X adalah ini, nilai X. Kayak gitu. Seperti yang di tugas 2 ya. Seperti ini kira-kira. Menggunakan fprintf. Jadi dia jika kondisinya bernilai benar, maka dia eksekusi yang di sini. Jika dia bernilai salah, dia tidak akan tampilkan. Nah, kita coba contoh soal ya. Teman-teman silakan coba logikanya seperti yang tadi. If, kemudian kondisi, kemudian perintah, lalu N. Nah, nanti kita panggil random, silakan dicoba. Latihannya kira-kira 10 menitan. Jadi suatu online shop memiliki ini ya, jualan buku. Setiap bukunya itu per unitnya kita anggap harganya sama, jadi harganya cuma 5 ribuan. Nah, jika dia pembeliannya lebih dari 10 buku, maka diskonnya 30%. Nah, coba buat program interaktif untuk menerima input. Jadi harus pakai input jumlah pembelian bukunya, kemudian jumlah barang, dan harga yang harus dibayarkan. Kayak gitu. Jadi nanti teman-teman tampilkan berapa biayanya. Silakan dicoba, mungkin waktunya kira-kira 10 menitan. Nanti dipanggil random yang share screen. Iya. Maaf sebelumnya, untuk bikin input tuh gimana ya? Saya lupa, Mas.
input itu nanti kita ini ya, sinteksnya cuman input dalam kurung, di dalam ininya nanti diberi petik saja. Jadi nanti otomatis stringnya akan muncul. Oke, terima kasih Mas. Oke, sama-sama. Kalau memang bingung kayak gitu, teman-teman bisa langsung ini ya, ketik help di command window, nanti help input gitu, nanti sinteksnya akan muncul semua penjelasannya kalau memang lupa. Jadi itu sangat berguna kalau memang teman-teman butuh cepet-cepetan seperti itu. Tapi kalau mau nanya juga nggak masalah. Ada yang bingung lagi?
Sudah selesai teman-teman? Halo? Mas Zulfa sudah selesai? Oh, yang bonus belum. Mas Zulfa, Mbak Nesa, Tabita, gimana teman-teman? Mas, saya kayaknya udah beres, tapi ini saya gagal di statement yang ini, invalid expression, check for missing or extra character. Maksudnya gimana ya? Hah? Gimana? Bentar ya. Eh, Coba share screen ya. Coba ya. Ya, silakan share screen. Di sini Mas, salahnya di kolom 5 sih. Oke. Ini salahnya di mana ya Mas? Bentar. else titik 2. Gimana? Else-nya itu Udah Mas? else-nya. Nggak usah pakai titik 2. Oh, Bukan di Python ini. Kalau di Python pakai titik 2. Else-nya dihapus juga di else-nya itu. Bukan, maksudnya else-nya itu nggak usah titik 2. titik 2 di else. Nggak usah pakai titik 2. Ada N-nya. N Kan gimana Mas? sinteksnya END, N. END, E. Gini. Oh, di Iya, bawah Mas? di bawah. Oh, Oke. inputnya nih Mas. Inputnya dikasih petik. Kemudian di tengahnya dikasih kalimat. Oh. Oke Mas, ini cara running gimana ya? Di run aja di editor. Tab-nya tab editor di menu bar. Menu bar yang atas. Editor. Pilih yang editor. Ini kan lagi di home. Run. Mau run ya? Kurang tahu. Nge-lag ya? Oh, masih loading. Masih loading, itu nggak ada tanda lebih besarnya. Jadi nanti berarti masih ada yang dibuka ini. Ada proses yang lagi dijalankan. Ditunggu aja dulu. Nggak apa-apa. Oke, saya stop share screen ya Mas. Oke. Jadi ini dibahas dulu aja ya. Jadi di sini kita ada codingnya. Nah, jadi di sini kita punya, misalnya kita namai inputnya adalah J gitu kan, atau jumlah dari buku. Nah, kita nanti masukkan jumlah ini dikalikan 5.000. 5.000 ini dari mana? Dari harga per bukunya. Karena dia harganya sama, jadi 5.000 semua, kita bisa tulis di sini. Harga belinya adalah 5.000 dikalikan jumlah dari buku yang dibeli. Kita set diskonnya awalnya adalah 0. Ya kan? Jika J-nya nanti jumlahnya lebih dari 10, maka kita akan dapatkan diskonnya, yakni diskon 30% atau 0,3 dikali jumlah buku yang dikalikan harga yang sedang kita beli. Nah, dengan begitu nilai diskon akan terupdate dengan harga diskon yang baru. Jika dia hasilnya false, maka diskonnya tetap 0. Dan akhirnya kita bisa hitung harga yang dibayar adalah harga beli dikurangi diskonnya. Jadi yang biaya dibayar adalah harga itu sendiri. Kalau kita running hasilnya seperti ini. Kalau belinya bukunya misalnya 50, nah biaya yang dibayar langsung otomatis muncul seperti ini. Kira-kira seperti itu untuk soal ini.
Kalau mau nyoba nanti diberi cash bonus, diskonnya maksimal di 20.000. Kalau teman-teman bisa nanti coba ini apa namanya, kira-kira kodenya seperti apa, silakan di-share ke saya. Kita bahas di terakhir. Kemudian if else and. Jadi ketika kasus yang lain adalah jika kasusnya seperti ini di MATLAB, ketika kondisinya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, maka ketika dikasih else, maka else akan kita bisa gunakan sebagai untuk mengeksekusi komen yang lain seperti ini. Jadi grup komen keduanya ini tadi. Seperti yang tadi dicontohkan sama Mas Firdaus ya kalau nggak salah. Mas. Iya, Mas Firdaus untuk kode yang tadi sudah menggunakan else. Jadi seperti itu caranya. Cuman tadi kayaknya nggak usah pakai else, sudah cukup, Mas. Kenapa? Karena cukup singkat sih. Nggak harus ini apa namanya, nggak usah pakai else. Sudah cukup. Kayak gitu. Kemudian kita lanjutkan lagi di sini. Nah, else-nya adalah kita logikanya seperti yang tadi ya. If, kemudian kondisi, lalu komen 1, else komen 2. Jadi ketika kondisinya tidak cocok, maka komen 2 yang dia akan eksekusi. Nah, sekarang coba kita buat lagi program sederhana untuk ini ya, tapi kayaknya nggak usah deh. Ini kita skip aja dulu, kita skip taruh di belakang. Soalnya materinya masih ada loop. Ini nanti aja. Ini nanti buat ini aja lah, buat latihan soal. Nah, kemudian ada kasus yang lain yakni if else lalu diberi else if. Nah, jadi ceritanya adalah ketika kasus ini akan true, maka dia larinya seperti ini. Jika tidak, maka kondisinya salah, maka ini akan belok seperti ini. Nah, kita akan masuk ke conditional statement lagi. Ketika hasilnya true, maka lewat sini. Jika hasilnya false, maka tidak dilanjutkan ke sini, tapi ke sini. Kayak gitu. Jadi intinya ini adalah if else yang bertahap gitu ya, bercabang. Nah, mungkin dari sini logikanya sepertinya seperti yang tadi, mirip saja. Kalau memang ada pertanyaan silakan ditanyakan. Kayak gitu. Masih ada yang bingung terkait if else pakai ada else if-nya. Nah, kalau mungkin teman-teman yang tadi contohnya Mas Firdaus biasanya pakai Python mungkin ya, bahasanya sintaksnya mirip sekali dengan Python. Nah, itu menggunakan titik 2 di setelah if-nya. Nah, kemudian kalau yang di sini di Python pakai elif, kalau di sini else if. Jadi bentuk aslinya. Kita kembali ke bentuk aslinya. Kalau di Python kan lebih singkat, dia bisa pakai else if, bisa pakai elif. Nah, sintaksnya seperti ini contohnya. Jika X sama dengan 1, maka print nilai X. Jika X sama dengan 2, jadi jika ininya tidak, kemudian X-nya apakah sama dengan 2? Jika iya, eksekusi. Jika tidak, maka eksekusi yang ini. Kayak gitu. Mungkin kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan, kalau enggak kita lanjutkan dulu. Sambil lanjut aja. Berikutnya ada switch case. Jadi switch case ini kita pakai ketika kasusnya ini sangat banyak ya. Kalau tadi teman-teman temukan kan kira-kira kalau yang if else itu kan bisa saja bercabangnya sangat banyak. Jadi misalnya seperti ini, kemudian yang ini seperti ini. Nah, yang ininya bercabang lagi. Bercabang lagi.
kemudian yang ini bercabang lagi. Nah, kalau yang sangat banyak seperti ini kan nggak enak ya teman-teman ya. Jadi lebih baik logikanya kita ganti dengan switch case. Jadi switch case ini adalah switch expression. Jadi nanti teman-teman juga malah bisa gunakan ini sebagai ini apa namanya? Logikanya seperti ini. Jadi nanti kita ketika case-nya case 1 maka masuk ke sini, case 2 maka ke sini, case 3 maka ke sini. Nah, kayak gini. Jadi nanti komennya masing-masing ada sendiri. Jadi kalau teman-teman punya banyak sekali komen, perintah-perintah untuk eksekusi yang kasus-kasus yang berbeda, teman-teman gunakan saja switch case daripada if else. Karena nanti kalau if else teman-teman akan lebih rumit membacanya, lebih rumit memahaminya. Nah, kalau yang ini kan lebih gampang. Logikanya seperti ini bentuknya. Lalu kita lanjut. Kayak gini. Nah, untuk contohnya kita gunakan ini ya dari kelas fundamental. Jadi di kelas Magtek ini kan kemarin ada kelas fundamental ya yang pertemuannya 3 jam, masing-masing 3 jam selama 6 kali pertemuan. Nah, di kelas ini ada kemarin yang tugasnya menggunakan switch case. Nah, jadi di sini teman kita dari batch sebelumnya, jadi dari MFC batch 1 ini memiliki sebuah kasus yakni industri mebel. Jadi di industri mebel ini mempunyai stok bahan baku seperti ini. Nah, memiliki stok bahan baku seperti ini. Oh, tadi saya share screen-nya apa tadi waktu switch case? Halo? Halo, halo? Tes? Tes, tes. Masuk, Mas. Oh, PPT-nya nggak kelihatan ya? Tadi bener salah share screen aku ya. Tuh, lagi. Sorry. Tapi tadi kelihatan kan ya yang aku coret-coret ininya, screen-nya. Kelihatan ya, oke. Jadi switch case bentuknya seperti ini untuk apa namanya? Untuk sinteksnya, tapi nanti logikanya seperti yang tadi yang dicoret-coret, nggak masalah. Cuman ini mau nampilin ininya aja sinteksnya yang tadi mungkin nggak sempat ke-share kayak gitu. Nah, ini kan kalau yang tadi if else, kalau yang ini switch case. Nah, fundamentalnya nanti teman-teman bisa, mungkin teman-teman baca sendiri aja di slide, tapi intinya adalah seperti ini. Kita langsung bahas kasusnya. Jadi di sini kalau kemarin teman kita punya kasus yakni stok bahan baku ya. Jadi di sini ada 3 buah jenis bahan baku. Untuk membuat kursi bahan bakunya adalah 5 barang A, kemudian 20 barang B, dan 5 barang C. Nah, dari sini kalau kita gunakan keseluruhan dari bahan bakunya kalau dihabiskan untuk membuat kursi, K-nya kursi, maka bisa dapatkan berapa kayak gitu. Jadi di sini jadi masukkan ini ya, yang mau dicek kira-kira berapa jumlah barang yang bisa dibuat, switch X. Jadi X-nya nanti diganti kursi, diganti meja, dan diganti lemari. Karena ada 3. Nah, selain itu, maka otherwise ini digunakan untuk ini ya, untuk else-nya ya, kayak else-nya. Selain case yang diharapkan, otherwise akan langsung digunakan untuk eksekusi kode di luar dari case-case yang diberikan. Jadi untuk membuat tampilan invalid seperti itu kira-kira. Nah, ini contoh switch case, tapi yang bawah ini dia pakai logika ini ya tadi ya, menggunakan
sama dengan, ini nggak kita bahas karena terlalu lama nanti. Intinya yang dibahas di sini adalah dari switch case ini, teman-teman bisa masukkan case-nya kayak gitu. Kalau kita running, kira-kira bentuknya adalah seperti ini. Ketika barangnya ingin kita cari adalah kursi. Nah, jadi akan muncul di programnya dia. Di sini dia bakal tampilkan kira-kira berapa maksimal kursi yang bisa dibuat. Yakni 50 kayak gitu. Kalau di sini. Intinya di switch case seperti ini sintaksnya. Nah, kemudian yang nggak kalah penting, kita lanjutkan bahas untuk, oh ya ini nanti buat latihan saja. Ada loop. Nah, jadi loop ini akan kita bahas ya, ada dua. Jadi yang pertama ada for loop, ada while loop. Nah, apa bedanya nanti kita lihat. Jadi untuk for itu dia adalah sebuah loop yang dia itu sudah didefinisikan jumlah putarannya. Jadi berapa kali putaran, maka kita sudah ketahui bersama gitu. Jadi sudah kita ketahui dari awal. Nah, nanti sintaksnya kalau yang ini tuh seperti yang matriks biasanya ya, kalau kita membuat elemen matriks. Jadi nanti ini kan K. Nah, K ini akan berubah nilainya mulai dari F hingga T dengan increment S. Kayak gitu. Seperti yang biasanya. Jadi nanti K ini akan misalnya naik bertahap. Kayak gitu. Plusnya plus S mulai dari F sampai T. Kayak gini. Nah, jadi jumlah loopnya ini nanti tergantung dari F sampai T-nya ini berapa dibagi S kayak gitu. Jadi jumlah loopnya seperti itu. Kalau nggak pakai S juga nggak masalah. Jadi mulai dari F sampai T nanti naiknya satu-satu. Kan defaultnya adalah naiknya satu-satu. Kayak gitu. Nah, ini kita akan buat contoh soal. Contoh soalnya adalah deret Fibonacci. Fibonacci. Nah, jadi deret Fibonacci kita bahas saat ini. Kalau kita mungkin ada teman-teman yang masih belum paham deret Fibonacci. Jadi deret Fibonacci itu dia adalah sebuah deret yang berisikan bilangan-bilangan dengan baris ke n merupakan jumlah dari baris ke suku ke n merupakan, misalnya kita punya suku ya, suku ke n. Maka dia ini bernilai sama dengan suku n sebelumnya, n-1, dan ini n-2. Nah, sama dengan suku yang ini. Nah, kita akan dapatkan sukunya adalah suku ke n adalah suku sebelumnya atau n-1. Kita mungkin namai sebagai A. Kemudian suku n-2 jadi dua suku sebelumnya kita namai B. Nah, n ini sama dengan A ditambah B. Nah, nanti ketika ininya bergeser ke sini, kalau dia n plus 1, ya berarti dia adalah sukunya adalah A ditambah N. Kayak gitu. Suku ininya, suku yang di sini. Kira-kira seperti itu logikanya, dan dia akan membentuk barisan terus sampai tak terhingga. Kan gitu ya, sukunya ya. Apa? Barisannya ya. Jadi setidaknya dari Fibonacci harus kita definisikan dulu dua suku pertama sehingga kita bisa dapatkan suku ketiga dan seterusnya hingga suku ke N. Nah, dari sini kita buat kasusnya adalah kita masukkan input ya. Input ini akan kita tampilkan suku sampai suku ke berapa, jumlah N ya, kayak gitu. Nah, sementara suku pertama dan suku kedua tadi kita akan definisikan dari awal. Nah,
kalau kita ingin masukkan definisi suku pertama dan kedua, sebenarnya kita bebas saja. Nanti dua suku pertama inilah yang akan sangat mempengaruhi dari deret Fibonacci. Seperti itu. Jadi nanti kalau kita running, misalnya ini 0 dan 1 ya, maka nanti kan seharusnya kita dapatkan sukunya misalnya ya. Kalau logikanya kan tadi dari yang suku ke N sama dengan suku N-1 ditambah N-2. Nah, berarti misalnya suku ketiga. Suku ketiga adalah suku pertama, suku ke N, suku ketiga adalah suku pertama, berarti 0 ditambah 1 kan, suku keduanya. Nah, sama dengan berapa? Sama dengan 1. Kemudian suku keempat, kalau kita hitung manual, maka 1 ditambah suku sebelumnya adalah yang ini. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Nah, kalau kita coba kita cari suku ke N, berarti caranya gimana? Kita langsung saja masukkan ke loop. Nah, untuk I ini adalah bilangan yang akan diputar loopnya mulai dari 3 ya. Jadi I-nya nanti bernilai untuk suku ketiga hingga suku ke N. Kita akan dapatkan suku sebelumnya. Ini indeks untuk suku sebelumnya. Dan ini untuk indeks dua suku sebelumnya. Jadi nanti Y-nya akan secara otomatis mulai dari Y3. Suku ketiga kan karena suku pertama dan kedua harus sudah didefinisikan. Maka I-nya akan masuk ke sini. Y ketiga atau suku ketiga sama dengan YA, jadi satu suku sebelumnya, yakni ini, dan YB adalah dua suku sebelumnya, yakni yang 0. Nah, kalau kita running, misalnya kita ingin masukkan jumlah N hingga suku ke-15, maka dia akan langsung membentuk deret. Kayak gitu. Jadi karena apa? Karena Y-nya ini, kan tadi kan isinya cuma 1 dan 2. Maka ketika masukkan N, maka nanti Y3 langsung terdefinisikan sehingga Y-nya diupdate. Kemudian Y keempat terupdate dan seterusnya. Dan akhirnya kita dapatkan matriks Y sebagai deret-deret suku-suku Fibonacci. Nah, seperti ini. Kita dapatkan Fibonacci, bilangan Fibonacci dari suku bilangan pertama sampai bilangan ke-15. Dengan startnya dari 0 dan 1. Nah, kalau ininya berubah, misalnya 2 dan 3, maka ini akan berubah sangat jauh. Kita coba lagi 15. Nah, jadi langsung sangat jauh angkanya. Jadi suku yang harusnya tadi 377, sekarang jadi 1597 karena Fibonacci makin lama semakin besar. Sudah dari sini ada yang ingin ditanyakan terkait for loop-nya dulu? Mas, Iya, silakan. misalkan kita mau looping gimana ya Mas? Loopingnya tuh kayak kan kalau di Python tuh bisa pakai range kan. Ini gimana ya? Pakai len atau apa ya? Kenapa? Looping gimana? Iya, ya looping itu kalau kita punya suatu array gitu. Kenapa? Itu pakai len atau kayak arrange gitu. Soalnya kadang-kadang saya agak stuck gitu di for. Bisa ditampilin nggak? Aku nggak nangkep ininya soalnya. Pertanyaannya kayak ya ngerti loop terus, cuman kalau di Python seperti apa kan? Saya masih ini ya, nggak terlalu bener-bener jago di Python ya, jadi bisa dicoba tampilkan dulu. Izin share screen ya Mas? Iya.
Jadi misalkan kita punya itu tuh, misalkan kita punya matrik gitu. Nah, nanti ini kan kalau di Python kan tinggal for a in gitu, range dari ini gitu. Terus log-nya berapa gitu. Kalau di MATLAB sendiri gimana ya, Mas? Saya masih agak stuck buat itu tuh. Namanya tuh namanya tuh looping di situ. Ya, jadi kalau yang seperti itu mungkin kalau dari aku sih nggak pernah pakai ini ya, nggak pernah pakai array gitu kan ya. Jadi lebih ke indexing aja sih kayaknya. Jadi kayak gini, kira-kira. Nah, jadi kan loop itu tadi kan kayak for ya. Mungkin yang perseptron aja. Jadi di sini perseptron ini indeksnya mulai dari 1 sampai ke 500 gitu. Jadi kita ingin ambil indeksnya 1 sampai 500. Jadi nanti kenapa 1 sampai 500? Karena nanti perlunya untuk nge-stack yang di sini sih. Ini tadi aku punya mana ya, BP ya. BP ini nanti kan ceritanya aku buat ini ya, PW ini initial power dari kita tadi main game kan ceritanya. Powernya kalau dari 1 sampai 500 ini sebagai input ini ya, X-nya kayak input awalnya ya, kayak X-nya lah istilahnya 1 sampai 500. Nah, kemudian BP ini adalah perkalian power dikali 1,1 dikali boost ya kan. B-nya ini 1,11. Nah, kemudian kalau di sini kan kita punya ini ya, apa namanya? Ceritanya dari sini 502 data gitu kan, data X. Nah, kemudian ini aku pengen nampak apa? Kenapa di sini for-nya 1 sampai 500? Karena tadi X-nya ada 500, mau tak timpa saja nilainya dengan nilai yang baru. Jadi ketika nilainya sesuai dengan kondisi, maka dia akan menimpa kayak gitu. Jika hasilnya salah, maka yang seperti ini dan dia ngeloop 500 kali kayak gitu. Kalau di MATLAB mesti pakai gini sih aku, nggak pernah pakai yang lain. Jadi mulai dari startnya sampai dari akhirnya, kalaupun mau dikasih kenaikannya misalnya naiknya 0,1 juga bisa kayak gitu. Atau naiknya berapa di set, kalau nggak ada kan naiknya satu-satu Mas. Nah kemudian kalau aku sih pernah lagi di kasus kuliah ini aku pernah looping untuk ini variasi damping. Assignment 4. Nah, di sini. Jadi for di dalam for ini kalau ini. Jadi ini naiknya untuk ini nanti buat variasi damping 1 ya. Kemudian yang J-nya ini damping 2. Jadi nanti datanya itu modelnya kayak gini kira-kira kalau digambarkan. Ini kelihatan kan MATLAB ya? Aku mau oret-oret. Kelihatan, Mas. Jadi kan ini Q1, ini Q2. Nah, jadi ini nanti dari 1 sampai 10 misalnya ya. Yang ini dari 1 sampai 10. Nah, jadi ini harus di loop semua. Jadi yang Q1-nya nge-loop seret, kemudian setelah selesai dia akan kembali ke loop yang paling besar kan. Loopnya kebalik ya. Loopnya Q1 ini kan yang lebih besar. Jadi nge-loop Q2 dulu, Q2-nya variasi, kemudian setelah selesai kita kembali ke loop yang besar. Loopnya Q1 kayak gini. Ini nanti seperti ini. Nah, kalau aku biasanya ini sih Mas. For loop itu nanti kita batasi dari ininya, dari start dan finishnya gitu aja sih. Nggak pernah pakai range seperti itu. Jadi mungkin
kalau memang lebih advance mau ngecek yang seperti itu, mungkin coba cari di Google aja. Maksudnya MATLAB help-nya itu kayak gitu. Kan memang nggak semuanya kita bakal sering pakai gitu sih, Mas. Mungkin ada tanggapan dari Mas Firdaus. Oke Mas, kira kayak sama itu kayak ngecek buat ngecek list gitu, kayak nanti ke list kosong itu kan buat masukin nanti ke list kosong gitu. Kan biasanya suka ada pengulangannya itu pakai namanya tuh fungsi lain tuh kayak range ataupun lam gitu. Jadi pakai indexing biasa ya Mas. Iya, paham. Oke, udah nangkep maksudnya ya. Mungkin nanti kita diskusikan lewat chat aja. Oke, sorry putus-putus. Jadi di sini kita lanjutkan dulu. Jadi tadi kita coba sudah ngerti ya terkait loop for ya. Dimana kita harus ngeset dulu berapa nilai startnya ya, start dari indeks berapa, dari start dari berapa, end di berapa, nanti ngikuti jumlah perulangannya kita atur dari kenaikannya berapa kayak gitu. Nah, kita coba lanjutkan untuk yang berikutnya. Nah, ini ilustrasi yang paling sederhana dari tadi ya yang Fibonacci. Cuman tadi sudah dijelaskan di MATLAB, jadi kita nggak bahas yang ini. Kemudian nest for. Jadi nest for ini intinya adalah for di dalam for seperti yang saya lakukan tadi yang tugas kuliah saya itu ada for di dalam for. Jadi kalau kita mulai ini logikanya adalah seperti ini. Ini kan ada for K ya, ada for H. Nah, yang pertama ini jelas yang luar dulu. Karena for K ini lebih besar, ada di luar, maka kita bentuknya seperti ini. Warnanya hijau lah, biar kelihatan. Nah, misalnya bentuknya seperti ini ya loopnya ya. Nah, ini logikanya harusnya seperti ini. Nah, ketika dia ngeloop, karena di dalamnya ada komen ini, for yang H, maka dia ngeloop juga. Nah, ketika dia masuk, maka dia akan putar sebanyak putarannya jumlah iterasi di dalam H. Setelah sudah selesai, dia akan keluar ke sini. Akan keluar, dan akhirnya karena dia masih di dalam loopnya for, maka dia akan berputar lagi untuk masuk ke H berikutnya kayak gitu. Dengan variasi K yang sudah berubah, hanya akan berputar lagi kayak gitu. Kemudian hanya keluar, selesai, maka K-nya yang naik satu tingkat ke tingkat berikutnya, kemudian berputar lagi hingga sampai K-nya ini benar-benar selesai kayak gitu. Jadi nanti jumlah putarannya adalah dilihat dari jumlah M dan N-nya. Ini kalau startnya dari 1. Kayak gitu. Jadi nanti ngikuti dari K dan H-nya kayak gitu. Ini untuk nest for. Jadi intinya for di dalam for. Kemudian ada while. While kalau di MATLAB dia lebih ke ini ya, conditional expression ya. Jadi ketika kondisinya tertentu, maka dia akan ngeloop gitu kan. Ketika kondisinya tidak, maka dia berhenti. Nah,
Terus apa bedanya while sama for gitu kan. Nah, kalau misalnya while ini tadi kan contohnya bentuknya seperti ini. Misalnya kita punya K, ya kan? Oh, sorry. Dibahas di next saja. Sekalian bahas for sama while. Nah, bedanya while sama for. Di sini kalau while, kalau tadi kan kita sudah paham sama for, apa bedanya sama while? Nah, kalau di sini kita punya case tertentu ya. Case yang pertama adalah K sama dengan 1, kemudian selama K-nya masih kurang dari 1, maka ini akan ngeloop terus-terusan. Nah, ketika ini berarti caranya gimana? Logikanya adalah ketika K-nya masih kurang dari 10, maka kita akan display K, ya kan? Kemudian K-nya akan kita update dengan kenaikan 1 di sini. Nah, kemudian tapi kalau dia ternyata masih di bawahnya 10, maka dia akan muter lagi. Display lagi, K-nya diupdate. K-nya kemudian dilihat, dicek lagi apakah kurang dari atau sudah lebih kayak gitu. Kalau dia masih kurang, dia akan putar lagi dan seterusnya sampai K-nya sudah melebihi atau sudah melebihi 10 seperti itu. Nah, di kasus yang lain ini kan berarti kita ngeloop mulai dari start dari 1 sampai 10 kan ya. Jadi lebih singkat pakai for. Selama K-nya K1 sampai 10 kita akan display K dan ini sebenarnya codingnya adalah sama. Jadi ketika kita sudah tentukan jumlah putarannya ada berapa, gunakan saja for loop. Karena apa? Ini lebih singkat codingnya. Nah, kalau kita ingin membuat coding yang berbeda, yakni coding yang misalnya eh, kasusnya random dan kita nggak tahu jumlah loopingnya ada berapa. Nah, kita gunakan yang while karena apa? Nanti terlihat lebih pendek codingnya. Kenapa? Karena di sini contohnya adalah kita punya A sama dengan 1 kali 10 pangkat 6 atau 1 juta. Ketika A-nya lebih dari 1, maka A akan diupdate nilainya dikalikan sebuah bilangan random. Nah, kalau karena bilangannya random, maka loop ini akan tidak kita ketahui jumlahnya ada berapa kali. Kayak gitu. Nah, ketika kita tidak tahu, maka codingnya kita yang lebih cocok adalah menggunakan while loop. Dan dia akan lebih singkat. Sementara kalau yang for, nah dia akan masuk ke sini, ya kan, masuk ke for. Ketika K-nya mulai dari 1 sampai sekian, ini akan coding yang sama akan lebih panjang di sini. Dan kita harus masukkan if juga ketika masukkan hal-hal yang seperti ini. Jadi peruntukannya adalah bedanya kalau for itu kita sudah jelas dapat mau target berapa kali putaran. Jadi kayak yang tadi kalau yang tugasku kan variasi ya, variasi di teknik mesin itu ada namanya kalau sistem misalnya kasus-kasus tertentu itu ada namanya kayak damping gitu kan atau redaman. Jadi kalau kita modelkan redamannya naik dari sekian sampai sekian, nah itu makanya kenapa tadi saya gunakan adalah for karena jumlah dampingnya itu kenaikannya itu bertahap sampai sesuatu yang sudah kita ketahui jumlahnya. Kayak gitu. Mungkin dari sini while sama for ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada kita coba lanjutkan. Jadi break. Nah, break ini tadi yang sudah sempat ke spoiler di awal. Tadi kalau di sini teman-teman nemukan ada break ya di bawah sini ya. Breaknya untuk for. Nah, intinya break ini adalah sebuah sinteks yang digunakan untuk eh, menghentikan sebuah perulangan. Kalau teman-teman punya perulangan yang tadi cukup banyak,
dan jumlahnya nanti terlalu lama, nah itu teman-teman bisa break di satu titik gitu. Jadi siapkan saja syntax break. Dia akan menghentikan loop yang ada di coding teman-teman. Contohnya adalah ini ya. Jika selama i-nya mulai dari 1 sampai 10, untuk i 1 sampai 10, jika i-nya sama dengan 5 maka break. Jadi ketika dia nggak masuk ke if-nya sini, maka dia akan display. Jadi dia akan tampilkan bertahap dari 1 sampai 4, naik 1, 1, 1, kemudian tek, 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 dan akhirnya ketika i-nya sama dengan 5, dia akan sesuai dengan if yang ini, maka dia akan masuk ke if-nya, dan di sini ada sintaks untuk break, akhirnya loop-nya berakhir, dan didisplaykan loop berakhir. Kayak gitu. Untuk break ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, kita lanjutkan untuk pause. Jadi pause ini bedanya adalah kalau yang break tadi menghentikan, kalau pause ini kita akan menghentikan sementara. Jadi suatu perulangan ini akan dijeda sampai waktu yang ditentukan. Jadi kalau misalnya teman-teman nemu, misalnya di sini saya punya coding untuk yang ada pause-nya ya. Jadi di sini Mechatronic metrologi. Nah, jadi di sini saya juga menggunakan pause tapi tidak dalam loop ya. Intinya sama saja. Ceritanya ini adalah image processing, pengukuran menggunakan citra ya. Menggunakan mana ini? Kok nggak muncul? Oh, salah. Harusnya pakai yang dot. Nah, ini tadi sempat berhenti, lalu saya tekan enter. Ini kodenya mana ya yang benar? Nah, di sini. Nah, di sini kodenya ini sedang saya post karena apa? Karena di sini saya memerlukan untuk mengukur diameter yang ada di tengah ini. Salah satunya seperti inilah post itu tadi. Jadi menghentikan sementara dari coding yang berjalan. Karena kalau dia tidak di pause, ceritanya di sini dia akan apa ya? Codingnya akan langsung berjalan dan akhirnya bukan malah jarak ini yang diukur, tapi jarak yang tadi yang di awal tadi yang defaultnya alat ukurnya itu akan muncul. Nah, kayak gitu. Dari sini akhirnya kita bisa dapatkan ukuran. Mirip saja caranya. Kira-kira seperti itu, pause.
lalu ada continue. Continue ini akan digunakan untuk melakukan ini ya, skip dari loop-nya itu tadi. Jadi ketika ini punya I1 sampai 10, kemudian jika I-nya 5 atau I-nya sama dengan 2, maka dia akan di-skip. Jadi kalau di sini teman-teman lihat, di sini tidak ada angka 2, di sini juga tidak ada angka 5. Karena apa? Karena sudah diberi continue. Kayak gitu. Karena kalau dia diberi continue, maka loop yang ada di depan ini akan di-skip dalam putaran tersebut. Kayak gitu. Jadi yang di sini, ini tidak akan dieksekusi pada iterasi tersebut. Kayak gitu. Nah, selanjutnya ini silakan nyoba latihan soal untuk malam hari ini. Kita mungkin kalau ada pertanyaan dulu deh. Nanti kita ini apa namanya? Kita buat ini buat latihan aja. Teman-teman ada pertanyaan terkait keseluruhan materinya? Ini sudah hampir sedikit lagi habis jam 9. Ya, silakan. Siapa ini? Halo? Halo? Oh, iya ya. Oke, kalau gitu, kalau nggak ada, apa bisa dicukupkan untuk malam hari ini? Gimana teman-teman? Cukup untuk malam hari ini? Kalau Udah cukup, Mas. oke. Kalau memang cukup, nanti malam akan saya share latihan soalnya, lalu post-test dan projectnya ya. Projectnya gampang kok, nggak terlalu rumit kayak teman-teman dari MFC. Gampang saja, basic yang sudah diajarkan di sini, mulai dari iterasi loop ini tadi sampai dari yang paling awal gitu. Oke. Terima kasih, cukup sekian untuk malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas. Waalaikumsalam Oke, warahmatullahi wabarakatuh. sama-sama.